Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali lagi saat ini kita berjumpa dalam ibadah doa. Mari kita mau mempersiapkan kehidupan kita untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan saat hari ini. Kita mau menaikkan pujian kita mau menyembah Dia, sebab Dia adalah Allah yang layak kita puji, Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Biar kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan saat ini, menyerahkan seluruh hidup kita untuk kita menyembah Dia, bersekutu dengannya di dalam hadiratnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Puji Tuhan. Seluruh sorga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Amin, puji Tuhan. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh sorga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin, haleluya. Kami menyembah Engkau Allah kami yang kudus. Kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Sorga bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Kau Allah yang layak terima pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami menikmati pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami pengalaman pribadi bersama Engkau. Engkau yang mengurapi setiap kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami dalam rumah masing-masing Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, merasakan jamahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bekerjalah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah doa ini ke dalam tangan Tuhan.
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari saat ini kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau bangkit, kita mau panggil namanya. Sebab namanya itu adalah menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin, haleluya. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang bagus. Amin, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Amin, haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang bagus. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Orang benar kan lari kepadanya. Orang benar kan lari kepadanya. Oh, nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Seperti bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Orang benar kan lari kepadanya. Orang benar kan lari kepadanya. Haleluya, namanya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yesus, Dia hapus air mata. Dia sembuhkan hati duka yang memberi kelepasan. Dia sanggup bebas
Haleluya. Amin, puji Tuhan. yang memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Jika kita ada beban, ada pergumulan, ada kesulitan hidup, percaya satu hal, ada Yesus yang selalu menyediakan pertolongan buat kita. Asal kita mau datang kepada Dia, kita mau berseru kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan membebani hidupmu, Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. mari berseru kepadanya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk sebentar. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sebab kita menyadari dengan kekuatan kita terbatas. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kita percaya kalau kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan lewat firman Allah, maka kita mampu menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Kita menyanyikan pujian bukan dengan kekuatanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuasa
dengan kekuatanku. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku, Haleluya, puji Tuhan. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Haleluya, haleluya. pertolongan. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami mainkan pujian ini bukan dengan kekuatan kami. Kami dapat jalani hari-hari yang kami lalui ini. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kami perlu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang terus menyertai dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat. Kami mampu menghadapi segala tantangan yang ada dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, Engkaulah harapan kami satu-satunya dalam hidup ini. Engkau adalah andalan kami ya Tuhan. Di saat kami berdoa kepadamu, di saat kami berseru memanggil nama Tuhan, maka disitulah letak kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan menikmati akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu akan meneguhkan iman kami untuk tetap lebih setia mengiring akan Engkau, mengandalkan Tuhan di dalam dunia ini. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Ini doa kami, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kemurahan Tuhan kita masih bisa ada sampai saat ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita pun akan mengambil waktu untuk menyembah Tuhan, berdoa kepada Dia, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita kembali akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Baik yang ada di sini maupun di rumah, kita akan membacakan kembali firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada saat ini, panggil nama Tuhan, engkau akan diselamatkan. Nah, ayat ini merupakan suatu pernyataan dari Tuhan melalui Rasul Petrus.
Ini merupakan suatu isi hati Tuhan. Berbicara tentang jaminan yang pasti, tentang suatu kebenaran, bahwa hal ini juga merupakan kabar baik bagi semua orang. Dan firman Tuhan, ayat yang sudah kita baca juga, adalah suatu cara Tuhan memberikan jalan keluar atas bahaya atau malapetaka atau bencana atau pergumulan yang mengancam hidup manusia. Rasul Petrus mengutip Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Kalau kita melihat perikop di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya 14 sampai ayatnya yang ke-47, itu bercerita tentang bagaimana Petrus itu berkhotbah. Dia menjelaskan, dia mengajarkan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel, bahwa setiap nubuat yang dari Tuhan disampaikan melalui para hamba-hambanya pasti akan digenapi. Dan itu yang terjadi di ayat-ayat sebelumnya. Kita tahu tentang hari Pentakosta, di mana janji Tuhan itu terpenuhi, Roh Kudus dicurahkan, dan setiap murid Tuhan, para rasul yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu, menikmati janji Tuhan. Dan penerima firman Tuhan di saat itu, ketika Rasul Petrus menyampaikan penjelasan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-14, di situ disebutkan ada orang-orang Yahudi yang saleh, yang ada di bawah kolong langit ini, dari segala bangsa. Dan semua orang yang ada atau yang tinggal di Yerusalem. Karena kalau kita lihat bagaimana kisah setelah Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan, ada begitu banyak orang yang diselamatkan. Ada 3.000 lebih orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tahu ada jemaat yang bertambah. Dan kita kenal kisah juga selanjutnya, ada bagaimana cerita tentang jemaat mula-mula itu hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ketika firman Tuhan ini disampaikan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kata barang siapa ini menunjuk kepada semua manusia yang percaya kepada Yesus. Itu tidak tergantung pada jenis kelaminnya, entah ia laki-laki atau perempuan. Ini pun tidak tergantung pada usianya, apa ia anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Dan juga ini tidak tergantung kepada statusnya, entah ia hamba atau tuan. Yang pasti ketika seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, pasti diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa, itu benar-benar inisiatif Tuhan dan karya Tuhan semata-mata. Ketika kita umat Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu merupakan kasih karunia. Kita orang-orang yang gak layak menerima pemberian Tuhan, karena kita orang yang berdosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa mengenal Dia, percaya Dia, maka kita pun bisa percaya kepada Tuhan dan menikmati jaminan Tuhan. Kita pasti akan diselamatkan. Amin. Dan bagaimana kalau setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan suatu kabar baik. Karena setiap masalah manusia yang terbesar, yang tak dapat diatasi oleh manusia siapapun dalam dunia ini, tentang teknologi apapun, yaitu persoalan manusia karena manusia sudah berdosa. Hanya Allah yang sanggup menghapuskan setiap dosa manusia. Dan kalau kita
lihat kembali bagaimana Allah yang mau memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita, menebus setiap dosa pelanggaran kita. Dan kita akan lihat bagaimana seseorang itu mau memanggil nama Tuhan atau berseru kepada Tuhan. Itu bukan semata-mata untuk memanggil Tuhan mendekat. Tetapi kalau saya merenungkan bahwa kata berseru ini itu memiliki makna agar supaya kita benar-benar menyadari bahwa kita manusia butuh pertolongan. Dan pertolongan yang bisa kita alami itu hanya datang dari Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari hal itu, kita berseru, kita memanggil nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan Allah yang pengasih, Dia mendengar dan akan menyatakan pribadinya, kehendaknya dalam kehidupan kita. Kata berseru juga itu memiliki arti memohon, meminta dengan hormat. Kita pun bisa melihat banyak, mungkin di antara kita umat Tuhan, memanggil nama Tuhan dengan tidak hormat. Kita pun melihat bagaimana orang-orang di luar sana pun bahkan mencelah nama Tuhan karena mereka tidak percaya. Tetapi kita bisa merenungkan saat ini, ketika kita mau berseru nama Tuhan, kita memahami bahwa siapa kita yang memanggil, siapa yang kita panggil. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus penyelamat kita. Kita mengerti benar hanya Dia yang sanggup menolong kita. Dengan hati yang demikian, kita datang memanggil nama Tuhan. Ada satu contoh di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 14 yang saya kaitkan dengan mereka yang berseru memanggil nama Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai 14, kita akan membaca kisah ini. Kisah 17 ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sakit kusta yang ada di saat itu memang benar dijauhi karena najis. Nah, bagaimana itu dihubungkan, itu pun berbicara tentang penyakit rohani, keberdosaan kita manusia. Kalau kita tidak memahami kita orang yang berdosa, maka ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita pun seperti orang yang tak bersalah dan tak membutuhkan keselamatan. Tetapi biarlah kita merenungkan hal ini, bahwa kita orang yang berdosa, kita menyadari tanpa Tuhan kita akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak persoalan pergumulan dalam hidup ini. Kita semua butuh diselamatkan dari banyak hal. Tantangan akhir zaman, setiap peristiwa yang terjadi saat-saat ini, pandemi COVID-19, begitu banyak pergumulan umat Tuhan, tidak adanya pekerjaan, dan hal-hal yang lainnya. Kita butuh diselamatkan, dilindungi, dilepaskan dari sakit penyakit, dari kekurangan kemiskinan, dan hal-hal yang lainnya. Dan yakinlah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup menolong, menyelamatkan kita. Terlebih setiap persoalan kita, setiap persoalan manusia di dalam dosa, hanya Tuhan Yesus. Ia penyelamat kita. Ia penebus kita dari dosa. Ia penebus dosa kita. Dan Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu memiliki jabatan, Bapak Ibu memiliki kehidupan rohani, dalam tanda kutip, tahu bahwa ada Allah yang hidup pencipta alam semesta. Seperti orang Yahudi di saat itu dikatakan mereka saleh. Saleh adalah orang-orang yang taat menjalankan ibadah.
tetapi tanpa mengetahui Allah yang benar, nama Tuhan yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan yang Allah telah sediakan dengan caranya, dengan pribadinya, di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-22 dan ayat yang ke-36, di situ Rasul Petrus menjelaskan siapa Tuhan, nama Tuhan yang dimaksudkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kata membuat di sini bukan berarti Yesus bukan Tuhan dan kemudian Allah Bapa menjadikan Tuhan, tetapi itu menyatakan, menunjukkan, itu menyatakan kepada setiap orang Israel, umat Tuhan yang ada situ, semua pendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia pemilik kekuasaan, pencipta alam semesta. Dialah penyelamat, dialah penebus kita, penolong kita satu-satunya. Kenapa disebutkan berseru kepada nama Tuhan? Kenapa tidak disebutkan saja berseru kepada Tuhan? Karena tentang nama di dalam nama Tuhan di dalam Mazmur pasal 124 ayat 8, di situ dijelaskan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal pasal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Puji Tuhan. Nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesuslah yang sanggup memberikan kepada kita kepastian. Amin. Keselamatan, pertolongan, berseru kepada nama Tuhan Yesus. Yakinlah kita akan diselamatkan. Kita akan ditolong Tuhan. Karena dia Allah yang hidup. Dia Allah yang mendengar setiap doa, seru kita. Dia Allah memperhatikan. Dan dia sanggup menolong, menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagaimana kalau kita merenungkan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Seperti apa kita mau kaitkan firman Tuhan ini? Bahwa tentu kita lagi tidak diberitahu supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus karena kita sudah kenal dia. Kita sudah percaya dia. Kita sudah undang dia masuk dalam hati kita. Menjadikan dia Tuhan, pemilik kehidupan kita yang harus kita sembah, yang harus kita taati, yang harus kita layani. Ada 2 peringatan bagi kita umat Tuhan terkait dengan tema kita saat ini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kekristenan kita, kita yang sudah percaya kepada Tuhan tanpa hidup di dalam kebenaran,
menghasilkan buah-buah keselamatan, maka bisa dipastikan kita menjadi orang-orang yang dikecam oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hal yang mengerikan kalau kita memahami, merenungkan firman Tuhan ini. Jangan sampai kita sudah menjadi pengikut Kristus sekian tahun, sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah melayani Tuhan, aktif, berkorban, setia dan sebagainya. Tetapi bisa saja kita menjadi orang-orang yang digolongkan Tuhan Yesus. Kita yang sudah percaya memanggil Dia. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan menjelaskan bahwa kita tidak dikenalnya. Karena jelas dikatakan bahwa kita di situ adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di situ berarti kita yang tidak melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan sepenuhnya kita tidak mau atau kita belum bisa lakukan. Untuk itu perlu kita renungkan kehidupan kekristenan kita saat-saat ini. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang tersungkur di hadapan Tuhan, mau memanggil nama Tuhan, meminta pertolongan, meminta keselamatan dari pergumulan kita, bahaya, ancaman yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik kehidupan kita. Apakah kita orang-orang yang saat ini ditemukan Tuhan adalah orang-orang yang mau mengutamakan kehendak Tuhan itu supaya dapat kita lakukan semuanya. Tidak memilih-milih kesenangan kita. Oh, kalau hal ini kita lakukan. Kalau dalam hal ini, maaf, saya belum bisa lakukan. Banyak hal kalau kita mau renungkan lebih dalam. Begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita tahu, yang sudah kita mengerti. Tetapi kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Apakah semua itu kita lakukan dengan setia? Atau kita hanya dengan keadaan ketika kita diberkati, ketika kita ditolong Tuhan, maka terlihat bahwa kita adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Tetapi bagaimana kalau kita dalam pergumulan? Mungkin kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Ketidakpercayaan kepada Tuhan itu suatu adalah kejahatan, bukan? Kita sudah mengenal Dia, bagaimana kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Dan ketika kita diperhadapkan, diizinkan Tuhan mengalami persoalan, pergumulan, dan kita seakan-akan berkata bahwa Tuhan tidak ada memperhatikan kita, Tuhan tidak sanggup menolong kita, itu suatu kejahatan di mata Tuhan. Ia tidak menemukan iman kita bertumbuh di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita benar-benar ditemukan Tuhan, kapanpun, dimanapun, ketika kita memanggil nama Tuhan. Benar-benar firman Tuhan ini menjadi kenyataan bagi kita. Dia Allah yang hidup, yang datang, menyatakan pribadinya. Cara-caranya menolong kita. Biarlah kita pastikan itu kita alami. Di ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Kita akan membaca firman Tuhan ini. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan.
Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Dari hari ke hari kita tidak lepas dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kita umat Tuhan yang benar-benar menyadari tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan ini di dalam kehendak Tuhan yang sepenuhnya. Karena kalau kita mau jujur, ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Kejahatan, firman Tuhan berkata, pikiran yang jahat timbul dari hati. Dari hati timbul segala pikiran jahat, segala niat jahat, dan hal-hal yang lainnya. Dan biarlah melalui renungan firman Tuhan pada saat ini, panggil nama Tuhan. Yakinlah bahwa kita akan diselamatkan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, ketahuilah bahwa ada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa Ia adalah penolong, Ia adalah penyelamat kita. Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 13, di sana juga dijelaskan firman Tuhan yang berkaitan dalam hal ini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi dijelaskan di sana, bagaimana bisa mereka akan berseru kepada Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya, kalau tidak ada yang mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan pada saat ini, ketika Bapak Ibu Saudaraku yang mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah yang hidup, yang benar, penyelamat, penebus dosa, percayalah Dia. Undanglah Ia masuk dalam hatimu. Jadikan Ia Tuhan dan penyelamat. Sembahlah Dia, taatilah Dia sampai akhir hidupmu. Jaminan keselamatan. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka kita akan memiliki surga yang mulia. Kita akan alami. Amin. Di dalam kedatangan Tuhan kembali, ada dua yang dinyatakan. Kasih-Nya dan keadilannya. Kasih-Nya dinyatakan yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Keadilannya pun dinyatakan yang tidak percaya kepadanya akan dihukum kekal di neraka. Untuk itu, biarlah kita pun yang sudah percaya kepada Tuhan, biarlah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, meninggalkan segala kejahatan. Kita hidup mau melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan sambil merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Benar-benar kita memahami bahwa kita manusia penuh dengan kesalahan, penuh dengan kejahatan. Kita butuh diselamatkan. Kita yang percaya kepada Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang
Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Kasih Tuhan. Oh, glory, haleluya. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih Ilahi. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang Oh, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. kasih Tuhan Tak berkesudahan kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya. sepanjang masa Oh, haleluya, jiwaku haleluya. merindukan keagungan kasih Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan. Biarlah kami kembali mengingat kasih, kembali merasakan menikmati jemahan kasih. kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kau selalu nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, besar kasih. Hidup kami menikmati kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Kita ada sampai saat ini karena kasih Tuhan yang menyelamatkan, yang memberikan kita kesempatan untuk hidup dan mengenal Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Allahku yang baik. Oh, terima kasih Allahku yang baik. Kau selalu nyatakan, Kau selalu buktikan kasih-Mu pada kami. Oh, terima kasih. Oh, begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, mau menyelamatkan kami, mau memberitahukan cara untuk kami bisa menikmati kasih, berseru kepada Engkau, mengenal Engkau Tuhan, memanggil Engkau masuk dalam hati. Oh, bertakhta seterusnya dalam hidup kami. Oh, glory, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Allahku yang baik. Jamahan kasih-Mu kami rindukan, senantiasa kami alami Tuhan. Oh, glory.
Karyamu yang heran itu kami rindukan terus ada dalam hidup kami. Biar kami benar mengalami benar Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata. Haleluya. Glory, haleluya. Itu besar kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau mengampuni setiap dosa, pelanggaran, kesalahan, kejahatan kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau menanggung bagi kami kejahatan yang seharusnya kami tanggung. Kau menebus kami dari segala dosa, kutuk dosa. Kau menyelamatkan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlepas dari hal yang tak bisa kami raih. Tak bisa ditolong oleh manusia siapapun dalam. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, benar Tuhan. Puji Tuhan. Kasih ilahi. Haleluya. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat memanggil nama Tuhan. Untuk kita memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia yang sanggup menolong, menyelamatkan kita, memberikan kepastian. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nama Allah kita, nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang berkuasa. Dan olehnya kita diselamatkan. Dan olehnya kita bisa menerima apa yang kita minta di dalam nama Yesus. Oh, jaminan, kepastian, keselamatan, pertolongan di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Kedamaian, jaminan, pertolongan, keselamatan dalam Engkau. Haleluya.
Haleluya. hanya nama Yesus. Puji Tuhan. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Mari panggil nama Dia, nama Allah kita yang kira. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang mendengar setiap seru doa. Dia Allah yang sanggup menolong, sanggup menyelamatkan. Oh, tidak ada nama lain dalam dunia ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang olehnya kita dapatkan pertolongan. Hanya di dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada pertolongan. Dalam nama Yesus ada keselamatan jiwa. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada perlindungan. Dalam nama Yesus ada pertolongan. Dalam nama Yesus kami yakini Tuhan, jawaban setiap kebutuhan kami ada di dalam Engkau. Jamah setiap kami malam hari, jamah setiap kami Tuhan saat dimanapun umat-Mu berada, dimanapun semua yang mendengarkan, menyaksikan, ayolah. Di dalam nama Yesus, jamahan Tuhan, jamahan Tuhan, biarlah menjadi bagian kami semua. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Allah kami yang heran, Allah kami ngajar. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan biarlah setiap kami umat-Mu yang memanggil nama-Mu, ingatkan kami atas setiap kejahatan yang masih ada dalam hidup kami. Kita tahu, benar-benar menyadari, kita yang orang-orang umat Tuhan yang mau memanggil nama Tuhan harus membuang setiap kejahatan. Setiap dosa yang masih dilakukan harus bertobat. Sehingga benar-benar, oh Allah yang kita sembah, dalam nama Yesus menyelamatkan hati kita, menyelamatkan, menolong, menyatakan setiap kebutuhan, terutama dalam kehidupan. Kehadiran Yesus dalam hati. Oh, biarlah benar-benar semakin nyata saat ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Puji Tuhan.
Oh amin, terima kasih Tuhan. Haleluya. Juru selamat Haleluya. jiwaku. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Yesusku, Juru selamat jiwaku. Yesus Juru selamatku. Amin. Puji Tuhan. Juru selamat Dialah penyelamat jiwa kita. Dia Yesus yang sanggup beri damai sejahtera. Yesus sanggup beri sukacita, sanggup memberikan ketenangan. Oh, sebab jaminan keselamatan ada di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan. Glory. Haleluya. Mari panggil nama Yesus. Haleluya. Oh, Yesus, 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 oh, selamat jiwa. Terima kasih. Haleluya. Yesus Juru selamatku. Haleluya. Haleluya. Juru selamat Mari kita datang kepada Dia. Biarlah kita kembali memiliki persekutuan yang indah dengan Dia, Allah penyelamat jiwa kita. Oh, haleluya. Buka hatimu, Bapak Ibu Saudara yang selamat jiwaku. panggil nama Yesus. Haleluya. Yesus Juru Akui Dia bahwa Dia Juru Selamat kita semua. Oh, haleluya. Yesus, Kau Allahku yang baik, Allahku yang setia, Kau Allahku yang menyatakan bukti baik kesetiaan selalu Kau berikan dalam kehidupan hamba-Mu Yesus. selamat jiwa. Oh, glory, haleluya. Yesus Juru Puji Tuhan. selamatku. Haleluya. Haleluya. Yesus, 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 Juru selamat jiwaku. Yesus Haleluya. Juru selamatku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Di hadapan-Mu kami ada saat ini ya Tuhan. Di hadapan-Mu kami ada saat ini. Terima kasih buat waktu yang Kau masih berikan kepada kami. Untuk menyatakan
setiap isi hati, keluh kesah kami, pergumulan kami, dan pengakuan iman kami bahwa Engkau Yesus Tuhan, penyelamat jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau pandang hina kami Tuhan, kesalahan, keberdosaan, kebejatan kami. Kau mau menyelamatkan kami. Kau pulihkan kami, Kau ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Engkau berikan Tuhan kehidupan yang baru bagi kami untuk kami hidup di dalam Engkau. Mengenal Engkau. Hidup di dalam seluruh kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat saat yang Kau berikan bagi kami. Kami dapat memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Setiap waktu kami menyembah Engkau dan memohonkan setiap seru doa kami. Kami tahu Engkau Allah mendengar, memperhatikan setiap keberadaan kami. Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup menyatakan setiap kebutuhan kami, sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini, yang dalam pergumulan mencari kebenaran yang sejati tentang Allah yang hidup, penyelamat semua manusia. Biarlah Engkau dengan karya Roh-Mu yang heran menjamah hatinya Tuhan, meneguhkan imannya kepada Engkau, sehingga ia bisa percaya kepada Engkau ya Tuhan. Ia bisa mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Firman Tuhan berkata, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut kami, maka kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan kami semua umat-Mu ya Tuhan, sudah percaya kepada Engkau. Biarlah benar ketika kami pun mau memanggil Engkau, kami adalah orang-orang yang benar-benar harus hidup dalam kebenaran. Segala kejahatan itu pun harus kami buang dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar berlayak di hadapan Engkau. Kami benar-benar mengalami bahwa Engkau Tuhan Yesus, penyelamat jiwa kami yang bertakhta di hati kami, yang memerintah kehidupan kami. Bukan keegoisan, kedagingan kami yang menguasai hidup kami, tetapi Engkau ya Tuhan, penyelamat kami, yang bertakhta di hati kami, yang memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, dan berkat-berkat jasmani tubuh yang sehat. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit. Berkati dengan hal-hal materi, kebutuhan hidup mereka Tuhan. Apa yang mereka makan, minum, pakai. Tuhan tolong Engkau cukupkan. Tuhan Engkau pemelihara hidup mereka. Beri jalan keluar. Beri mereka hikmat Tuhan. Supaya pun mereka dapat berusaha, bekerja. Dan Engkau buat berhasil, beruntung apa yang mereka kerjakan. Tuhan juga memberkati kerohanian umat-Mu. Yang haus dan lapar Engkau, Tuhan Engkau penuhi dengan pribadi-Mu. Penuhi dengan karya-karya Roh-Mu yang heran. Firman-Mu yang hidup, yang sanggup memuaskan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau hendak berkarya lebih lagi dalam kami. Untuk kami dan melalui kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati terus pelayanan penggembalaan yang ada di Ketapang, Keramat di Soho. Tuhan memberkati Bapak Gembala sekeluarga, semua para majelis, tua-tua sidang, semua para pelayan. Tuhan memberkati. Satukan kami bersama-sama melayani Engkau, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Engkau yang paling tahu. Engkau Allah yang tak terbatas menolong mereka. Engkau Allah yang sanggup memberkati mereka. Tuhan menolong memberkati pemerintah kami juga ya Tuhan. Dalam mereka mengatasi COVID-19 ini,
Berkati Bapak Presiden kami, semua jajarannya dari pusat sampai ke daerah. Biarlah semua program yang baik yang telah dibuat dalam perkenanan-Mu, biarlah semua dapat terrealisasi. Kesetaraan bagi masyarakat Indonesia dialami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik buat kami semua. Seluruh hidup kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, rencana kami ke depannya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau nyatakan apa yang Kau pandang baik dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah yang Kau masih berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah. Kami tahu Kau sudah berkarya, akan terus berkarya memberkati kami. Kami akan akhiri pada kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.